Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Dimas Bagus Anggoro di channel Penta Iswara. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin ya teman-teman soal serat Wedatama. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam serat Wedatama. Ada 5 nilai yang kemarin kita bahas, yaitu nilai yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga keadilan, yang keempat spiritualitas, dan yang kelima kasih sayang. Nah, kemudian akan kita lanjutkan bagaimana kelima poin ini yang kemudian kita coba gali prinsip filosofisnya, dan kita coba cari padanan prinsip-prinsip filosofis ini di berbagai literasi filsafat barat tentunya ya. Ini kenapa saya lakukan ini? Karena ingin menunjukkan ke teman-teman sekalian bahwa manuskrip yang ada di Jawa ini sebenarnya nggak kalah keren gitu ya, nggak kalah bagus dan nggak kalah powerful dari manuskrip atau prinsip-prinsip filosofis yang ada di barat. Jadi teman-teman nggak bisa membanggakan lokal wisdom kita atau nilai-nilai lokal kita yang sebenarnya juga setara dengan nilai-nilai filsafat yang ada di barat gitu ya. Karena filsafat sendiri, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu kalau filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan, atau sering kita bilang kalau filsafat adalah the mother of science. Nah, jadi kelima prinsip tersebut coba kita cari padanannya di dalam filsafat barat. Yang pertama adalah keseimbangan. Di dalam filsafat barat kita kenal istilah the golden mean atau titik tengah emas di dalam filsafatnya Aristoteles. Nah, siapa Aristoteles ini? Teman-teman bisa cari sendiri. Saya akan terangkan sedikit saja kalau Aristoteles adalah trimasketirnya filsafat barat klasik, salah satu filsuf pendiri gitu, mbah-mbahane filsuf. Nah, apa itu the golden mean atau titik tengah emas dalam filsafatnya Aristoteles? Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan menghindari sikap ekstrim. Nah, ini hampir sama ya memang sama aja dengan konsep keseimbangan yang ada dalam serat Wedatama gitu ya. Dan kemudian ada poin kerendahan hati. Nah, prinsip kerendahan hati ini secara filosofis terdapat juga dalam konsep humanity dalam filsafat barat modern saat ini bahkan. Konsep ini mengacu pada sikap rendah hati dan menghindari sikap sombong atau angkuh. Konsep humanity ini juga dikembangkan sebagai teori-teori modern dalam sosiologi, misalnya August Comte, Max Weber, Karl Jasper, dan banyak lagi tokoh-tokoh sosiologi lainnya. Jadi sebenarnya kan lucu ya, kita belajar teori-teori dari barat, padahal di kita aja gitu, kita punya serat yang terdapat nilai-nilai yang sama.
Hanya saja kita kan terpaku pada pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, yang mana itu sumbernya dari barat semua. Padahal ya harusnya kita juga mengkaji serat-serat atau manuskrip-manuskrip lama dari nenek moyang kita, dan kemudian kita gali lebih dalam apa sih sebenarnya makna yang terdapat di dalam ini. Salah satunya yang channel YouTube Pentai Suara ini lakukan, yaitu dengan membedah dan kemudian mencari sandingannya dengan konsep-konsep modern saat ini yang sebenarnya juga nggak kalah oke gitu. Nah, kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah konsep tentang keadilan. Nah, dalam filsafat barat juga dikenal sebagai justice. Konsep ini mengacu sikap adil dan bertindak menghargai hati orang lain. Konsep justice juga banyak dikembangkan dalam aliran-aliran filsafat Immanuel Kant, atau kita bisa mengkaji salah satu tokoh filsafat namanya Friedrich Nietzsche yang cukup getol membahas soal keadilan ini. Dan nilai-nilainya juga ya keren gitu. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri, dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan yang menarik kita bahas di dalam satu sesi video yang baru. Nah, yang keempat adalah nilai spiritualitas. Nah, konsep spiritualitas ini sebenarnya kan terdapat dalam semua agama ya. Semua agama yang ada di dunia, entah itu Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, Taoisme, apalagi ahimsa dan lain sebagainya, itu semuanya memiliki konsep spiritualitas. Nah, konsep spiritualitas yang paling menarik di Serat Wedatama ini yang saya temukan adalah lebih mirip konsep sufistik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh sufi, khususnya adalah Abu Mansur Al-Khalaj tentang wahdah al-wujud. Di Serat Wedatama sendiri ini di Pupuh Bangkur juga itu terdapat salah satu liriknya gitu ya, atau gotronya kalau di dalam bahasa tembang itu, yang tan samarpa moring suksmo sinux moyo winah yang sepi, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai itu. Itu salah satu konsep spiritualitas yang ada di Serat Wedatama. Nah, yang kelima adalah mengenai kasih sayang. Konsep tentang kasih sayang atau dalam filsafat barat padanannya terdapat kata compassion atau empati gitu ya teman-teman. Yang ini mengajarkan bagaimana kita untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama manusia, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap negara dan semuanya. Nah, tapi teman-teman, meskipun terdapat beberapa padanan konsep dalam Serat Wedatama dengan nilai-nilai dari konsep filsafat barat, keduanya ini memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, salah satu yang berbeda adalah saya ambil contoh mengenai konsep diri, yang mana dalam Serat Wedatama konsep diri ini mengacu pada diri kita yang membaur, atau diri kita yang menyelaraskan diri dengan alam. Jadi konsep diri itu enggak diri secara egoistik gitulah. Nah, sedangkan konsep diri dalam filsafat barat itu cenderung ke sikap yang egosentris. Jadi diri yang benar-benar diri sendiri tanpa memedulikan orang lain atau alam sekitar gitu ya. Nah, itu salah satu perbedaan yang cukup kental karena memang terdapat perbedaan budaya yang kalau kita bahas ini nanti sangat panjang tentunya teman-teman, karena memang yang pertama budaya kita beda dan sistematika berpikir kita berbeda. Jadi orang timur dan orang barat itu memang beda ya teman-teman.
Oke, mungkin cukup sampai di situ dulu ya teman-teman video kita hari ini. Selanjutnya kita akan bahas masih di Serat Wedatama, tapi kita akan lebih rinci lagi ke dalam pupuh-pupuh yang terdapat dalam Serat Wedatama dan bagaimana kita maknai pupuh-pupuh itu yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi manusia yang lebih bijaksana, menjadi manusia yang lebih unggul. Meskipun kita hidup di dalam era modern, tapi bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang dibangun oleh leluhur kita zaman dahulu yang menurut saya masih sangat relevan dan harus kita bahasa Jawa itu harus kita ugemi, harus kita rawat, dan karena itulah yang akan membentuk diri kita, membentuk sikap kita sebagai seorang Jawa. Sekian, kalau ada sesuatu yang ingin teman-teman bahas atau ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe agar saya juga semangat untuk membedah serat-serat lainnya yang juga sangat menarik untuk dibahas di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.